Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah ilmiah kami. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kak Arista Arya Dwijaya dengan NIM 1915101047, dan rekan saya yaitu Niluh Putu Yuliawati dengan NIM 1915111051. Jadi topik makalah ilmiah yang kami buat yaitu adalah mencari rute angkutan umum di Kota Singaraja menggunakan algoritma Grady. Baik, jadi di sini yaitu ada pengertian algoritma Grady itu sendiri. Jadi, algoritma Grady merupakan algoritma yang bersifat heuristik dan urutan logisnya disusun berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma Grady juga merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari algoritma Grady. Jadi, algoritma Grady memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penggunaan algoritma Grady dalam pencarian rute angkutan umum. Dari tujuan tersebut, di sini memiliki manfaat yaitu dapat menentukan jalur angkutan umum di Kota Singaraja menggunakan algoritma Grady. Selanjutnya di sini ada petunjuk umum. Jadi di sini ada prinsip algoritma Grady, ini adalah kurang lebih sesuai dengan namanya, yaitu Grady atau rakus, menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengambil langkah berikutnya yang paling menguntungkan dari pilihan-pilihan yang ada pada langkah tersebut dan mengambilnya. Pada algoritma Grady, setelah mengambil keputusan pada suatu langkah, maka tidak dapat lagi kembali ke langkah-langkah yang sebelumnya. Pada setiap langkah, algoritma memilih pilihan yang paling optimum. Nah, pada langkah tersebut, pilihan yang dipilih merupakan pilihan optimum lokal. Selanjutnya, di sini juga terdapat elemen-elemen yang terdapat pada algoritma Grady. Yang pertama yaitu adalah himpunan kandidat C. Jadi, himpunan kandidat C ini adalah yaitu himpunan yang berisi kandidat elemen-elemen yang dapat membentuk solusi. Yang kedua yaitu ada himpunan kandidat S. Jadi, himpunan kandidat S itu adalah himpunan yang berisikan elemen-elemen solusi. Selanjutnya yaitu ada berisikan fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini adalah sebuah fungsi yang membatasi serta memilih kandidat terbaik untuk dijadikan himpunan solusi. Yang keempat yaitu adalah fungsi kelayakan. Fungsi kelayakan menentukan apakah kandidat dapat memberikan solusi. Yang kelima yaitu ada fungsi solusi. Nah, fungsi solusi di sini yaitu memberikan sebuah nilai true apabila solusi sudah ditemukan dan false apabila solusi belum ditemukan. Yang terakhir yaitu ada fungsi objektif. Nah, di sini fungsi objektif ini yaitu mengindikasikan apabila solusi sudah lengkap atau belum lengkap. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu algoritma Grady pada pemilihan rute angkutan. Nah, pada kasus ini, kami mengambil contoh jalur angkutan umum dari Terminal Banyuasri sampai ke Terminal Penarukan. Nah, pada slide sudah kami berikan screenshot Google Maps lokasi dari Terminal Angkutan Umum Banyuasri ke Terminal Penarukan. Pada pemilihan berdasarkan rute ataupun panjang perjalanan, algoritma tidak menggunakan ataupun memikirkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk melewati rute-rute tersebut. Nah, pada data yang kami ambil dari Google Maps, terdapat 2 jalur yang bisa dilalui dari Terminal Angkutan Umum Banyuasri ke Terminal Penarukan. Nah, pada jalur pertama,
Yang pertama, Terminal Angkutan Umum Banyuasri menuju Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Surapati, Jalan WR Supratman, dan yang terakhir yaitu Terminal Penarukan. Nah, pada jalur kedua, kami ambil dari Terminal Angkutan Umum Banyuasri juga, Jalan Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Gempol, Jalan Setiabudi, Jalan Samratulangi, dan yang terakhir yaitu Terminal Penarukan. Selanjutnya, ada graf dari kedua jalur. Di sini kami memberikan screenshot langsung dari kedua jalur tersebut. Nah, sebenarnya pada graf rute terdapat dua jalur atau dibagi dua jalur. Nah, rute pertama itu di mana total jarak tempuhnya yaitu 5,9 km dan untuk rute kedua total jarak tempuhnya adalah 8,0 km. Nah, pada makalah sudah kami berikan screenshot untuk bagian jalurnya. Nah, untuk keterangan nama daerah kami simbolkan dengan abjad dari A sampai dengan M. Nah, untuk abjad A kami berikan daerah Terminal Angkutan Umum Banyuasri. Selanjutnya yang B itu merupakan Jalan Ahmad Yani, yang C merupakan Jalan Imam Bonjol, D Jalan Surapati, E Jalan WR Supratman, F Jalan Sudirman, G Jalan Pahlawan, H Jalan Veteran, I Jalan Gajah Mada, J Jalan Gempol, K Jalan Setiabudi, L Jalan Samratulangi, dan yang terakhir yaitu M Terminal Penarukan. Nah, baik, di sini ada gridi biaya. Pada slide sudah kami berikan screenshot dari graf gridi biaya. Algoritma gridi biaya dapat digunakan untuk memperpanjang rute dari suatu simpul ke simpul lainnya. Asumsi dari arah perjalanan pada ilustrasi yang dibuat adalah searah jarum jam. Nah, di mana searah jarum jam itu putarannya yaitu ke kanan, dari kiri ke kanan. Jika yang dicari adalah simpul A ke G, maka perjalanan yang ditempuh adalah A, F, G. Nah, jika yang dicari adalah simpul A ke J, maka jarak yang ditempuh adalah A, F, G, H, I, dan yang terakhir yaitu J. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pendekatan dengan algoritma branch and bound. Nah, jadi dengan prinsip branch and bound, cost yang ditentukan untuk algoritma ini adalah jauh dari sebuah simpul ke titik simpul tujuan, serta banyak simpul terkecil yang harus dihidupkan untuk menuju simpul tujuan. Jadi di sini terdapat yaitu alur algoritma branch and bound yang digunakan adalah yang pertama yaitu tentukan simpul awal dan simpul tujuan. Yang kedua, hidupkan simpul yang bertetangga dengan simpul awal. Yang ketiga, cek cost yang sudah diperlukan dari masing-masing simpul yang sudah dihidupkan. Yang terakhir adalah jika simpul yang dihidupkan sudah pernah dihidupkan, maka simpul tersebut di-bound. Nah, pada contoh graf di atas, alur algoritma dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, simpul A dihidupkan, masukkan ke dalam himpunan solusi. Yang kedua, lalu hidupkan simpul F, B, C, dan D. Lalu yang ketiga, masukkan simpul D ke himpunan solusi. Yang keempat, hidupkan simpul A, F, G, H, I, dan E. Yang kelima, masukkan simpul F ke
himpunan solusi. Yang keenam, simpul tujuan sudah ada di himpunan solusi. Jadi rute yang terbentuk dari alur tersebut yaitu A ke F lalu ke G. Baik, jadi di sini terdapat kesimpulan dari hasil makalah ilmiah kelompok kami. Jadi, pemilihan rute shortcut dengan menggunakan algoritma greedy tidak efisien karena prinsip greedy hanya mengambil keputusan optimum lokal dan mengabaikan pilihan rute lain yang mungkin dapat menghasilkan rute terpendek. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu meminimalisasi biaya. Algoritma sudah cenderung mengarah ke biaya optimal. Namun, pada algoritma ini tidak memperhatikan unsur panjang lintasan sehingga lintasan tidak optimal. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.